Rina, Zain, Zain. Halo, selamat sore Adinda. Zain Praya ini pengganti ya? Sore, Miss. Oke, Zain Praya ini siapa ya? Atau pengganti? Pengganti, pengganti. Oh, pengganti, oke. Sebentar ya. Siap, siap. Bentar. Soalnya banyak yang nggak masuk nih, Rin. Ini Raka masuk nih. Aisyah, Kaila, Afif. Bentar ya. Oh, Raka kok tumben nggak masuk? Bentar ya, Rafa. Adinda sama. Ngajukan cuti dulu. Oh, Hasyim mau ngajukan cuti. Hmm. Cutinya belum masuk di sini. Oh, Zain masuk ke kelas Miss Fitri ya, merger ya, karena merger ya. Oh, Diandra sudah leave ya. Iya, Oke, oke. Bentar ya. Um, oke, berarti sudah saya tanya semua. Kaila belum. Kaila mana Kaila? Oke, boleh share screen dulu? Nggak apa-apa, bertiga ya berarti ya. Ini siapa kenapa? Miss izin nggak on cam? Iya nggak apa-apa. Raka nggak lanjut ya berarti. Kak Apkari kok belum masuk ya? Masuk harusnya. Ini Rapa kan? Iya benar. Boleh searching dulu guys untuk persiapan kelas. Saya tanya Raka dulu ya. Raka kayaknya masih loading nih. Ini dia. Oke. Udah searching kamu belum? Mm-mm. Kita masuk di lesson. Model 5 lesson 1 ya. Oke, coba nomor 1 boleh dibuka kelas. Tapi dokumen kelas boleh dibaca dulu ya, Pak. Zain. Ini panggilannya Zain ya memang ya. Ini HP siapa nih? Rapi nih kayaknya. Oke, Adinda sudah masuk ke situ. Udah bagus. Zain, sinyalmu kayaknya kurang bagus deh. Ini loadingnya agak lama. Loh, loh. Ini siapa tadi? iya, ngelek, ngelek bentar ya. Agak nge-lag ya nggak apa-apa. Yang penting mau bisa dikerjain ya. Nanti saya lihat dari progres.
Aman-aman. Oke, siapa? HP ini siapa HP? Raffi sih. Raffi, Miss Raffi. Bisa ganti dulu namanya. Dah, Raffi, coba searching dulu. Kita akan segera mulai kelasnya hari ini. Oke, Miss. Oke. Congratulations ya guys, kita sudah masuk ke modul 5 dan nggak semuanya berhasil untuk terus sampai modul 5 dengan banyak faktor kayak gitu ya teman-teman. Dan kalian tetap punya kesempatan untuk belajar sampai modul 5 dan seterusnya berarti Miss appreciate sekali motivasi belajar kalian untuk belajar coding Python. Udah, tapi buka kursnya dong. Kursnya Kurs. dibuka sebelah sini. Terus nomor 1 dibuka ya. Kita masuk ke dalam pembuatan kelas teman-teman. Dan ini berguna dalam kita membuat banyak hal ya. Karena kelas ini adalah sebuah template yang kita buat. Yang biasanya seringnya dipakai saat kita apa membutuhkan membuat tokoh tapi banyak gitu. Contohnya yang paling mudah tokoh ya atau objek, tapi banyak. Padahal template-nya sebenarnya sama. Nah, jadi kelas itu membantu kita untuk membuat sebuah objek. Nah, objek-objek yang kalian tahu ini kan sebenarnya ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, ada yang butuh mesin untuk bergerak gitu, misalkan mobil. Ada yang nggak bergerak sama sekali kayak laptop gitu. Semuanya adalah objek. Nah, sebetulnya yang kita lihat objek itu kan kita merekamnya dalam mata gitu ya, visual, secara visual. Terus kita rekam, kita simpan ke dalam otak kita gitu ya. Nah, bagi mesin, maka objek itu adalah informasi, teman-teman, yang disimpan, yang bisa kita remind gitu, kita bisa panggil lagi. Nah, kalau di sini kita panggilnya dengan apa? Dengan melakukan tindakan atau apa gitu ya. Properti dan metode objek. Nah, di dalam kelas itu nanti kita akan ketemu properti sama metode. Properti itu apa? Properti itu fitur. Fitur berarti kan apa aja sih bisa ngapain aja sih objeknya gitu kan. Misalkan nih, kita punya banyak objek, tapi fiturnya sama-sama, punya bisa speed gitu ya. Bisa cepet gitu. Nah, cepetnya tapi kita bisa atur. Nah, jadi pada properties kita bisa membuat sebuah kayak variabel baru pada objek. Eh, ini kenapa? Pada objek di mana nantinya itu kita bisa atur. Oh, ini objek kita mau bisa ngapain ya gitu. Objeknya apakah bisa A, bisa B? Nah, itu tuh kita tambahkan di dalam properties fitur. Bentar, kemudian apa tidak pakai aja. Semua yang banyak. Oke, sorry. Sedangkan metode adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Jadi kalau fitur nanti kalau kita mau pakai tinggal panggil aja. Metode juga, cuma cara manggilnya beda. Kalau fitur kita bisa atur kayak apa ya namanya ya? Size-nya atau ukurannya. Kalau metode itu dia kayak verb-nya lah kalau dalam bahasa Indonesia berarti ya. Jadi kata kerjanya untuk si objek. Nah, berarti kalau misalkan kita mau nyuruh si objek, kita buat mau sebuah metode, berarti kan kita harus tahu tuh. Misal kita mau buat running, berarti running itu apa sih? Apakah running itu bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Nah, itu kan didefinisikan di dalam metode kita pas kita buat metode run. Pas kita buat metode run, kita harus jelas. Apakah objeknya harus dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Berapa kecepatan untuk running? Apakah 500 cukup? Apakah 50 cukup? Nah, itu kan didefinisikan sendiri. Nah, jadi metode itu kita definisikan sendiri, jadi objek boleh pakai.
Nah, jadi kalau fitur pasarnya adalah variabelnya, kalau metode adalah fungsinya. Cara manggilnya beda ya. Kalau metode langsung pakai kurung, kalau properti nggak pakai. Nah, kita ngomongin si kelasnya sendiri. Nah, kelas adalah template umum untuk membuat objek. Jadi kalau misalkan kita tahu mobil itu rodanya 4, terus ada tutup, ada pintunya, ada kaca, ada itu, dan standar bentuk mobil gitu lah. Kalian tahu kalau misalkan mobil berarti rodanya minimal 4 lah, terus ada tutupnya dan sebagainya, nggak akan kehujanan gitu. Itu adalah basic dari mobil. Pokoknya semua orang udah tahu gambaran mobilnya kayak gitu. Tapi apakah mobilnya akan besar? Apakah mobilnya akan kecil? Apakah bannya akan 4 beneran? Apakah malah jadi 9? Misalkan. Apakah nanti pintunya ada 7 atau ada 2? Itu yang kita bisa definisikan objeknya lebih detail di properties. Kalau kelas itu general aja. Kalau objek, dia akan bisa lebih detail. Mau kalian tambahin fitur apapun. Jadi lebih spesifik. Kayak gini. Nah, yang kita sebut properti tadi itu disebut masukin ke dalam instance class atau kita biasa sebut sebagai properties atau construct. Nah, nanti fitur-fitur yang kita mau pakai deh, lebih spesifik kita akan taruh di properties init. Nanti kita lihat bentuknya ya. Atau kita sebut sebagai konstruktor. Nah, ini bentuknya. Jadi kelas dia akan kasih namanya dan umum gitu. Cuman biasanya dia punya beberapa hal. Kita bagi sebagai dua hal. Yang pertama konstruksi, yang isinya adalah fitur. Yang kedua adalah metode, yang isinya adalah fungsi-fungsi. Jadi saat kita mau buat kelas, terus kita mau buat spesifik objek, maka spesifiknya disimpanlah ke dalam properties di konstruksi ini. Nah, terus kalau misalkan kalian punya ide-ide objek ini mau bisa ngapain aja, maka buatlah metode. Nah, metode biasanya lebih banyak. Dalam arti devnya bisa aja lebih dari satu. Tapi kalau konstruksi, karena objeknya biasanya cuma satu jenis bentuk, maka konstruksi itu lebih komplit ke satu spesifik, jadi dia nggak punya dua. Gitu ya. Bentuknya kayak gini, kelas, terus nama, terus buka kurung, di dalamnya kadang-kadang bisa jadi ada parameternya. Terus ada titik dua juga, kayak kita buat fungsi. Nah, kalau fungsi sendiri kayak biasanya. Cara manggilnya tinggal manggil aja kayak kita manggil fungsi. Cuman isinya biasanya nanti ngikutin isi si konstruksi yang init. Ya, jadi kadang-kadang pas kita panggil nama kelas, itu di dalamnya justru kita harus isikan konstruksi-konstruksi yang lebih lengkap. Nggak kosong, walaupun kita pas buatnya kosongan gitu ya. Biasanya dia akan berhubungan sama data. Apa itu data? Data itu adalah hal-hal yang kita definisikan di dalam properties. Udah, begitu saja. Kita cobain dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada, oke. Nah, terus kita coba. Oh ya, sebentar. Oke, name class. Berarti apa? Zain, definisinya. Nama konstruktor. Nama Halo, konstruktor, tes, nama kelas tes. dong. Name class. Halo. Oh, Perintah pembuatan kelas. Oke. Kalau ini deh, kalau ini baru Adinda, Kalau yang ini tuh perintahnya ya, Miss? ya benar, membuat instant class dengan menggunakan Oh konstruktor. ya, Instant sama dengan kelas, dia manggil kelasnya. Nah, berarti ini bentar yang mengakses properties yang ini yang mengakses properties ya salah-salah. Ini instance class berarti mengakses kelas saat ini. Kelasnya dipanggil, berarti kita akses.
Kalau properties berarti kita mengakses propertiesnya. Kalau metode, ini ada yang masuk sih Barakap kali. Oh, sinyalnya kurang bagus deh kayaknya. Kalau metode, berarti kita mengakses metode. Nah, self ini adalah nama konstruktor kelas. Biasanya selalu ada di setiap devnya untuk menghubungkan seluruh kelas dan metodenya. Halo, Raka, nanti kita coba ya. Mungkin ini akan ada yang slip ya. Oh, ini ada yang slip sedikit. Bentar. Ini sepertinya tertukar ya. Instant class mengakses properti instant class. Oh, yang ini berarti. Sebentar. Kita... Oh iya, kebalik ya. Ini adalah instant class mengakses instant. Ini nggak gitu ya. Sebentar. Agak lupa. Instant class membuat kelas dengan menggunakan konstruktor. Kelas instant sama dengan kelas mengakses kelas saat ini. Bentar. Membuat instant class dengan menggunakan konstruktor kelas itu init ya. Mengakses bukan berarti ini. Nama konstruktor kelas yang berisi proses pembuatan instant. Ini self adalah mengakses instant class. Tapi kok kayak di connecting ya? Bentar. Belajar. Kalau salah berarti ada yang tertukar ya. Bahasanya iya benar. Yang init berarti dia nama konstruktor kelasnya. Dalam pembuatan kelas, instant class itu berarti membuat ya. Instant sama dengan kelas. Di sini, kelas di sini harusnya memanggil ya. Instant di sini adalah sebenarnya objek. Jadi kalau misalkan dia bilang membuat instant class, artinya membuat objek, sedangkan init itu berarti dia eh, membuat konstruksinya, membuat properties ya. Bahasanya agak bingung. Oke, silahkan dikerjakan dulu bagian part one. Terus bentar nomor duanya. Oke, nomor duanya mengetik ya. Nanti nomor tiga kita bahas. Silakan share screen dulu seluruhnya dan kerjakan part one-nya. Itu yang merah berarti ketuker ya. Boleh dibenerin. Silakan share screen dan kerjakan. Sudah, oke Raka bagus. Eh, oh. Raka mau boleh dimulai Rapa ya tadi udah selesai. Satu lagi hati-hati Dinda. Ya Rapa coba benerin dulu rapi. Zain boleh share screen juga. Oh iya Zain sinyalnya kurang bagus ya. Ya nggak apa-apa tetap ngerjain aja Zain. Maaf saya lupa. Saya lupa saya lupa. Ya Dinda Aman, hati-hati. aman, Kak. Dirimu cuma punya satu kesempatan.
Raka yang merah tertukar ya. Unit itu nama konstruksi. Jadi dia adalah pembuatan konstruksi kelasnya. Sedangkan instance class itu justru membuat instance kelasnya. Instance itu di situ maksudnya objek ternyata ya. Sambil dibaca dan sambil dipelajari perlahan nggak apa-apa. Oke, yang sudah mengetik boleh di bagian partu. Itu name kelasnya kebalik ya. Rapi, ayo tukar dulu. Name kelas itu perintah membuat kelas. Yang atas justru. Properties ya properties. Ya, habis itu mengetik ya. Oke. Ya, Raffi sudah mulai mengetik, Rafa juga. Saya periksa dari sini ya progresnya. Hmm. Oh, udah bagus. Oh, kamu di ngerjain ya, Di? Kamu di selesai yang itu ya? Ngerjain sendiri cuma gak ikut Zoom-nya. Oh, oke, nggak apa-apa. Beda-beda hari, beda hari. Oh, iya, iya. Berarti harusnya barunya di lesson 2 ya? Coba aku lihat lesson 2. Nggak bisa aku buka ya? Bisa nggak sih? Bisa ya? Oh, udah juga. Kamu udah sampai mana berarti? Kok udah banyak? Oh, Lompat-lompat, lompat-lompat. lesson 3 ya, yang belum berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Ngikutin ulang aja berarti ya. Soalnya kelas saya baru di lesson 1. Aman-aman. Oke. Ya, Dinda bagus. Raka sedikit lagi. Apa juga sudah selesai. Tapi sedikit lagi. Tapi dan Raka segera ya. Baru kita jelasin number 3. Habis itu baru kita buat the Dragon Story. Ya. Dinda sudah mulai di ghost. Oke, dikit lagi kita tunggu Raka ya. Raka sebentar lagi selesai.
Itu jadi nanti deh kita bahas. Mau ngebahas tapi setengah-setengah nanti saya ulangin lagi. Jadi saya berhenti dulu aja ya. Kita bahas di nomor 3 dulu aja. Ya, Dina boleh dilihat ya di situ. Benar-benar mirip Din di situ betul. Cuma kelasnya nggak pakai bahasa Indonesia ya, itu salah dia. Harusnya pakai bahasa Inggris, guys. Nggak ada perintah Python pakai bahasa Indonesia, by the way. Dikit lagi Raka ya. Oke, sip. Satu baris lagi, one row. Oke, yang sudah saya tutup ya. Oke, Dinda juga saya tutup. Oke, sudah selesai ya. Oke, satu lagi. Oke, very good. Kita akan masuk ke berikutnya mana ya? Kok nggak kebuka? Oh, ini. Oke, teman-teman. Setelah kalian melihat di sini, sebetulnya benar ada yang juga menganalisa dari nomor 2. Cuman di sini memang kelasnya juga salah ya pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus perbaiki masalah. Masalahnya adalah kenapa nama ghostnya ini kelasnya pakai bahasa Indonesia, harusnya bahasa Inggris. Nah, itu aja warnanya langsung berubah ya, teman-teman. Nah, kelas yang kita buat adalah ghost. Jadi objeknya adalah ghost. Ghost itu nanti kita akan buat ghost namanya orange sama light. Nah, init. Nah, ini init juga harus di ingat-ingat bahwa unit itu memang membuat sebuah konstruksi. Jadi objeknya mau bisa apa? Mau punya apa aja? Mau didefinisikan seperti apa? Nah, itu diceritakannya di konstruksi unit. Cuman kodenya itu bukan init satu underscore depan sama satu underscore belakang, tapi dua. Double init depan, double underscore belakang di init. Nah, baru warnanya biru dia. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu, oh objekku kayaknya ghostnya akan ada beda warna. Nah, jadi ghostnya tambahin color di dalam properties initnya. Terus kayaknya ghostnya perlu nama ya. Oh, berarti tambahin nama. Terus misalkan kalian mau, oh saya mau tambahin senjata atau misalkan kebisaan skillnya ghost gitu. Boleh tambahin koma, boleh namain lagi gitu. Dan seterusnya. Jadi saat kalian mau membuat sebuah objek atau tokoh, kalian sudah punya bayangan tokohnya butuh apa aja, bentuk fisiklinya seperti apa, nah terus diceritainlah di konstruksi. Nah, kalau sudah diceritakan di konstruksi, maka dibuatlah si variabelnya. Variabelnya harus didukung atau dikoneksikan dengan self semuanya, karena self ini menghubungkan semua hal di dalam kelas tersebut. Jadi kalau kalian punya nickname begini dan nggak dikasihin self, dia nggak akan nyambung gitu. Kemudian kita punya metode. Metodenya adalah print info. Print info digunakan untuk apa sih? Untuk memberikan informasi dari properti yang sudah diberikan. Kita kasih tahu apa aja. Warnanya, nama panggilannya gitu misalkan. Nah, ini harus di tab devnya harus sejajar sama dev sebelumnya. Dan jangan lupa bahwa self info harus dikoneksikan dengan self selalu. Minimal itu sama satu hal, yaitu sama self itu sendiri. Nah, kalau sudah gitu kan, kalau sudah, karena kelas kita namanya ghost, walaupun ghost itu dalam bahasa Indonesia adalah hantu, ya manggilnya tetap harus ghost, bukan hantu gitu loh. Kan nama kelasnya kan ghost, ya jangan hantu, walaupun maknanya sama gitu. Oke, kita coba dulu ya. Oh iya, tokoh itu adalah objek yang kita simpan sebagai ghost ya. Tapi kok ini cuma slide oranye-oranye itu warnanya ya. Tokohnya ada namanya Clyde. Nah, tokoh adalah objek harus digandeng sama metodenya. Jadi pas kita play, baru dia bisa keluar. Warna tokohnya orange. Nama panggilannya Clyde. Ya, berarti ada yang salah kan ya. Yang ini dia nggak ngasih tahu output soalnya. Outputnya nggak ada.
Kemungkinan besar tulisan warna tokohnya kurang tepat. Kita coba lihat dulu. Yang sudah hijau. Iya benar, warna tokohnya ada titik dua ya. Warna tokohnya ada titik dua. Di sini nggak ada. Nah, ya, baru dia hijau. Nah, seperti itulah gunanya kelas dalam pengkodean. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau begitu, silakan kerjakan di part masing-masing dan silakan sambil share screen ya. Ya, silakan dibenerin di part masing-masing. Go, Sena, tapi print infonya kurang maju, Pak. Dev, kamu kemajuan di situ. Raka udah bagus. Rapi, Gos, ya sama Rapi sama Rafa, Rapi sama Rapa itu sama. Dev print infonya kurang maju di nomor 5 sampai nomor 7 itu kurang maju ya. Rapi sudah oke. Harusnya Rapa aman sih tadi. Dah, kita masuk ke nomor 4 ya. Kita tutup dulu. Habis itu kita buat story game. Eh, story game bukan ya? Lupa deh. Itu juga. Nah, iya itu memang buat ini baru ya. Jadi saya lihat sempat ada yang sudah mulai. Oke, di nomor 4, kalau tadi kalian sudah punya kelas yang lengkap, yang ini kelasnya kurang lengkap ya. Ini benerin dulu kelasnya. Tapi propertiesnya sudah lengkap. Yang nggak lengkap itu adalah print info. Nah, cuma tadi kan print info yang mau di print itu apa sih sebenarnya? Nama panggilan, warna tokoh. Warna tokoh, apa feature, strategi yang digunakan. Terus kecepatan gerakan. Nah, itu kan dibuat di print info, tinggal buat dev aja. Devnya print info, self-nya harus connect ya kan sama kelas yang lain. Habis itu tinggal print aja. Yang pertama apa? Nama panggilan. Nah, nama panggilan diambil dari self nickname. Terus print lagi warna tokoh. Warna tokoh diambil dari color self.
Terus apalagi strategi yang digunakan tokoh. Nah, ini diambil dari self feature. Terus satu lagi kecepatan gerakan. Ini dapat dari self speed. Udah, habis itu dia buatlah name data karakter yang ingin Anda dapatkan. Nah, berarti kan kita harus manggil hantunya gitu kan. Hantunya siapa? Nah, pas kita di sini dia sudah ada list ya, hantunya banyak. Ada Blinky, ada Pinky, ada Inky, ada Clyde gitu. Dan dia punya karakter, punya color, punya feature dan speed yang berbeda-beda. Nah, kita cuma pengen cari mana gitu ya kan. Mana sih gitu. Nah, itu kan tinggal kita langsung output printnya aja kan. Berarti langsung name dot print info. Udah harusnya ya. Misalkan Blinky. Oke, sebentar. Saya terus print info. Oke, print infonya nggak ada. SRSN print info. Nggak bisa print info. Berarti harus di loop ini, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Iya, harus di loop ya. Karena dia ada listnya. Biar masuk listnya, kita looping dulu di list tersebut. Habis itu kalau namanya sama, baru kita print info. Jadi nggak bisa langsung print info karena nggak masuk tuh datanya. Jadi kita looping dulu for karakter. Kita pakai karakter nggak tanpa S aja. In karakter baru kita masukin ke dalam listnya. Terus if kita buat condition, kalau ternyata karakter in nickname ternyata sama dengan em, yang ada di dalam karakter. Berarti sama dengan yang kita tulis. Berarti kan ada. Kalau ada, baru kita tulis karakter dot print info. Ini baru dia bisa akses si listnya. Nah, atau enggak Pinky. Pinky kayaknya harus kayak besar deh. Nah, gini. Baru dia mau. Tapi kayaknya masih ada yang kurang tepat, guys. Ini kok nggak hijau ya? Pinky, Inky, strategi yang digunakan tokoh. Harusnya udah oke, cuman kok tulisannya kayaknya kurang pas ya. Coba kita cek lagi. Warna tokoh, warna tokoh, nama panggilan, strategi yang digunakan tokoh, kecepatan gerakan. Kayaknya nggak ada yang salah. Jadi digunakan tokoh titik dua atau soft color. Saya tadi tidak hijau ya. Makanya saya kasih yang ini aja. Biar kalian hijau. Tapi I-nya sebenarnya boleh diganti karakter, nggak masalah ya. I itu kan elemen, jadi elemen itu boleh berubah. Yang penting konsisten penggunaan elemen karena elemen itu yang digunakan dalam looping for. Coba dulu, silakan. Baru nanti kita ngomongin soal dragon and Mike. Oh, ada banyak ya. Oke. Awal. Oke, kosongan. Ya. Maaf, Delo. Maaf, baru.
Udah bisa. Bila, silakan share screen. Nggak boleh lebih dari 20 baris, Miss. Oh, oke. Kayaknya itu harusnya nggak ngaruh sih. Biasanya tulisannya atau spasinya kelebihan. Soalnya saya juga pakai lebih dari 20 baris sih yang hijau gitu. Biasanya baris nggak berpengaruh. Yang Di berpengaruh itu di tulisan. di Kemungkinan besar, soal kemungkinan di besar, soal ya. kemungkinan besar itu kesalahan saya ada di tulisannya. Tulisan itu nggak boleh salah sama sekali soalnya. Jadi boleh dicek teman-teman. Soalnya saya yang 4 betul juga itu 26 baris. Sedangkan yang baru di itu 25 baris. di soal nih Hmm, kenapa soalnya? Itu for looping Raka, mulai for loopingnya dari ujung bukan dari situ. For loop if-nya bukan mulai dari situ, dari pojok kiri kurang kiri 2 kali itu. Raffi langsung ke 4 Raffi. Kode suruh masih terkirim di chat grup. Chat Zoom. Bad input di 10 kenapa? Raka boleh tutup dulu, saya coba lihat dulu. Komanya nggak ada, koma dulu. Semuanya ya, itu warna toko dan lain-lain juga ngikut. Jadi soalnya nggak boleh 20 baris. Bentar. Oh iya, tidak boleh melebihi 20 baris ya. Nggak mungkin lah. Oke. Teks program doang yang nggak boleh 20 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enggak, itu teks programnya bukan baris program ya. Teks programnya memang 20. Tapi baris programnya ada 20 lebih karena ada spasi. Kenapa perlu spasi? Ya karena kita harus memisahkan antara program yang satu dengan program yang lain. Khususnya kelas sama program itu sendiri. Kemungkinan sih itu mungkin ada spasi atau tulisan yang kurang tepat doang. Semoga teman-teman berhasil ya coba dulu. 2 kali aja. Kalau nggak ada dia nggak akan keluar apa-apa sih. Checklist 1 kali lagi. Adinda. Ya Adinda berhasil hijau juga. Punya saya berarti ada yang salah spasi atau sebagainya. Teman-teman boleh dicoba dicek juga. Pak. Apa tinggal masukin aja berarti kan. Link. Cek 1 kali lagi. Nah, punya Rapa, ternyata nggak bisa keluar juga. Saya coba cek ya. Punya Dinda soalnya keluar. Nah, beda kan? Nama panggilan itu P-nya kecil bukan besar, Raka. Rapa. Warna toko, ya pinkinya dipencet dulu. Warna toko udah aman. Strategi yang digunakan toko aman juga. Kecepatan gerakan harusnya aman. Coba play lagi 2 kali. 1 kali lagi. Ya aman. Ya cuman gara-gara P besar dan P kecil. Oke, untuk Raka kenapa Raka? Coba saya lihat errornya.
I is not defined. Kamu pakainya karakter, berarti I-nya jangan pakai I, tapi pakai karakter, Raka. Elemen for kamu di sini pakainya karakter, maka di sini pakai karakter, di sini pakai karakter juga jangan pakai I. Soalnya elemennya harus konsisten. Bukan itu nggak usah dihapus, itu benar. Itu benar. Yang itu benar tadi. Karakter juga pakainya S. Nah, kalau mau ganti yang itu berarti I-nya bisa dipakai gitu. Satu kali lagi. Oke, very good. Tapi tetap dilanjutin. Tapi saya bahas cerita Dragon dulu ya. Kita stop dulu. Tapi boleh di play ya, biar nggak hilang ya. Error nggak apa-apa. Hmm, oke. Mana ya? Oh, kosong. Hmm. Nah, sekarang kita praktekin lah. Dari informasi yang tadi kita dapatkan, bagaimana kita menggunakannya. Salah satu aplikasi dalam penggunaan ini adalah membuat story game. Jadi membuat cerita game atau logis game. Jadi game yang bercerita. Nah, di sini kalau di play dia langsung keluar. Ada toko Richard nih, ada toko Helen. Terus bertempur. Helennya yang sudah diserang oleh Richard akan bergoyang. Ini maksudnya bergoyang itu sebenarnya boleh diganti kata bergoyang ya. Kalau bergoyang kan kayak dansa. Ini bukan bergoyang, tapi maksudnya dia bergulir gitu loh. Maksudnya dia lemah alias dia sudah tergopoh karena dia sudah kena serangan. Terus ini dilakukan terus sampai ada yang drop. Nah, yang drop ini nanti kita akan atur ya. Siapa yang akan menang itu akan di random. Nah, nanti ada yang kalah. Ceritanya gitu. Tapi apakah ceritanya harus persis seperti ini? Tidak. Cerita boleh diubah. Oke. Nah, ini kosongan ya. Berarti nggak ada informasi apapun di sini. Dua, tiga kayaknya cuman penilaian biasa. Jadi kita cuma perlu untuk menyelesaikan nomor satu. Jadi, pertama kita butuh random dan time sebagai modul yang akan kita gunakan. Karena dalam proses kemenangannya, itu nanti akan di random sih siapa yang akan jadi kalah dan menang. Pertama, kalian harus punya kelas hero dulu. Nanti saya kasih tahu mana dulu yang harus kalian lakukan, tapi saya jelasinnya secara umum dulu ya. Jadi hero-nya munculin nama Health Armor Power Weapon. Kalau kalian punya deskripsi sendiri dengan tokoh kalian, misalkan ditambahkan apa gitu, warna atau apa, boleh. Silakan tambahkan koma aja dan buat aja variabel barunya di self-nya, di dalam konstruksi. Kemudian kalian mengenalkanlah si tokoh. Tokohnya akan berkenalan. Di sini dia pakai kata-kata menyapa. Menyapa di sini maksudnya dia memperkenalkan tokoh-tokoh yang muncul dan semua kekuatan yang dimiliki. Kalau sudah diperkenalkan tokoh di print info, lalu kita punya fungsi baru untuk saling menyerang. Nah, ini saya selalu akan reminder. Jadi, self dan enemy bukan berarti self akan selalu jadi pahlawan baik dan enemy akan selalu jadi pahlawan jahat. Enggak. Tapi mereka adalah saling bermusuhan. Siapapun self dan siapapun enemy, mereka itu adalah yang menyerang dan yang diserang. Self itu adalah penyerang, enemy itu yang diserang. Karena strike di sini adalah menyerang. Jadi self adalah penyerang. Self bisa jadi yang jahat, bisa jadi yang baik tergantung kalian membuat ceritanya seperti apa. Gitu. Nah, di sini deskripsi konstruksi strike yang saya gunakan adalah menyerang. Si self name akan menyerang si enemy, berarti enemy yang jadi yang diserang menggunakan senjata. Kemudian nanti armornya akan berkurang dengan kekuatan si penyerang. Dan ini akan selalu kita bandingkan kalau armornya sudah bangkrut, maka health akan diambil sebagai pengurangan kekuatan dari si yang diserang sampai si diserang ini drop sampai sudah habis semuanya. Itu untuk hero.
Jadi dari hero pun kita sudah punya bayangan permainan mau seperti apa gitu. Dari metode yang kita punya, metode juga harus terdeskripsi dengan baik. Walaupun ya, kalau misalkan saya hilangin program, ini programnya saya cut off, terus kita play, kelasnya akan nggak ngeluarin apapun. Dia cuma nyimpan, mempersiapkan template sudah ada dan sudah ready untuk digunakan. Tapi nggak bisa keluar kalau nggak dipakai. Ya, kalau kita play berkali-kali, juta kali juga dia nggak akan muncul. Sama kayak Dev. Cuma dia cakupannya lebih besar gitu kelasnya. Nah, jadi kita harus buat cerita baru gitu ya. Dengan objek yang realitanya sudah ada. Nah, saya akan gunakan karakter satu dan karakter dua. Ini boleh bebas. Senjata silahkan kalian pikirkan masing-masing. Nama juga sama. Jadi karakter satu dan karakter dua adalah objek yang akan kita gunakan dalam kode tapi tidak muncul di layar. Naruto dan Doraemon adalah karakter yang kalian buat sendiri dan muncul dalam layar. Termasuk juga jurusannya lagi. Memang mereka kuliah. Jurus kekuatannya itu akan muncul di dalam cerita layar kalian. Terus karakter-karakter itu kita akan print info untuk dikenalkan dulu, baru kita akan buat cerita baru. Nah, ini cerita saya agak berbeda kan. Kita adu kekuatan, siapa yang paling hebat gitu kan. Terus play dimulai, permainan dimulai. Kemudian kita random. Kita random untuk apa? Untuk siapa yang akan jadi karakter yang diserang, yang saling serang, yang menyerang dan diserang. Itu diputar, teman-teman. Jadi, yang nantinya dapat 0 berarti dia karakter pertamanya akan jadi penyerang dan karakter keduanya akan jadi yang diserang dan sebagainya dan bisa ditukar ya bisa ketukar tergantung hasil acaknya. Nah, jadi nanti penyerangnya artinya karakter satu akan menyerang karakter dua kalau misalkan satu yang didapat, kalau randomnya adalah satu. Tapi kalau enggak berarti randomnya bukan satu alias nol gitu, berarti kebalikannya karakter dua akan menyerang karakter satu, dan itu dilakukan terus. Ini menyerang kan, si penyerang pertama akan menyerang eh, karakter kedua. Jadi list pertama itu akan menjadi penyerang. Jadi karakter satu akan menjadi penyerang, karakter dua akan menjadi yang diserang. Begitu sebaliknya, karakter dua akan menjadi penyerang, karakter satu akan menjadi yang diserang. Nah, baru dia melakukan penyerangan, baru nanti dibandingkan apakah sudah bangkrut atau belum. Kalau belum bangkrut ya permainan nggak akan berhenti. Permainan berhenti kalau ada yang sudah bangkrut, health-nya sudah habis. Nah, itu baru sudah habis dan permainan sudah berakhir. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Kita buat kelasnya dulu ya, programnya nanti boleh dipikirkan berikutnya. Saya akan share kelasnya dulu. Boleh, yang ada yang mau diganti ceritanya juga nggak masalah. Kata-katanya juga boleh diganti, silakan. Nggak masalah juga. Oh, saya langsung kasih dua aja ya. Ini kelasnya. Silakan sambil share screen dan buat versi kalian sendiri. Programnya saya juga akan kasih sebentar, tapi dia agak besar. Nah, programnya sih yang harus banyak dimodifikasi ya teman-teman ya. Biar lebih bagus ceritanya dibanding saya punya. Silakan teman-teman share screen. Itu udah ada dua ya. Silakan share screen. Oke.
Gojo apa Dinda? Oke, nggak apa-apa. Rapi mending ini dilompat dulu aja. Rapi boleh lanjut ke Dragon dulu, biar nggak ketinggalan. Rapi bisa lanjut ke Dragon dulu. Soalnya itu, oh udah selesai ya. Tapi nggak keluar. Oke, nggak apa-apa. Dragon dulu aja, Rapi. Itu gampang nanti beneran sebarang saya aja. Hmm. Itu Raffi modulnya dulu, dibaca modulnya from random import bintang, dibuka pelan-pelan, ya, diketikkan satu-satu. Zain juga mungkin bisa buat program baru ya di Dragon untuk cerita barunya. Bisa juga. Rakas bagus ya. Oke, ini underscore dua kali ya, Rapa. Buka kurung dulu, Rapa, baru paste. Nah, bagus titik dua. Weaponnya kayaknya weapon ya. Tapi kalau kamu mau udah pakai weapon nggak apa-apa ya nggak masalah. Yang penting konsisten dan sampai akhir ya. Tapi bagus. Hero bukan Heo ya. Tapi benerin dulu. Ya itu kenapa typonya saya beneran. Kalau konsisten sih nggak masalah ya. Konsisten kalian ingat kalau kalian juga nulisnya seperti itu terus-terusan nggak apa-apa. Cuma secara makna kurang bagus. Secara makna kurang bagus. Terus khawatir ya nggak konsisten. Takutnya di bawah-bawahnya nanti salah gitu.
Ya, rapi bagus buat Dev Friends sekarang. Ini udah gue cap. Enemy armor kurang dari 0. Kok ada di atasnya, Din? Kayaknya nomor 2 baris 20 dirimu kurang tepat. Coba dicek lagi. Oke, Raffi. Oke, very good. Dikit lagi Raffi ya untuk masuk ke dev kedua. Oke, udah aman, Rafa. Silakan masuk ke file program di foto kedua.
Naruto nggak harus namanya Naruto dong, Rapa. Itu berarti kamu ngikutin punya saya doang. Ayo, dibuat cerita sendiri. Di program tidak boleh ada yang pakai file nama Naruto dan kekuatan jurus bayangan. Itu berarti kalian tidak mau punya cerita sendiri. Buat cerita sendiri. Jangan samain yang punya saya. Hmm, kalau saya lihat programnya sama, awas kalian. Buat sendiri, cerita sendiri. Oke. Nah, Superman boleh apa? Oke, Apkori, ya boleh. Kakak Apkori udah boleh masuk ke program. Foto bagian part 2 berarti ya. Ya, Raffi sejauh ini bagus. Terusin aja dulu. Udah bagus ya. Adinda boleh masuk ke program. Program ya harus disesuaikan dengan ide sendiri ya masing-masing ya guys ya. Nah, kita lihat punya Dinda. Dinda, programnya mana? Oke, Metso Bikin Rai. Oke, Raka, good job. Kekuatannya apa kekuatan? Oke, very good. Apa? Adinda programnya kurang ke bawah. Oh, Singzi. Oke, Naya. Oke, Naya Indonesia banget. Singzi Cina banget ya.
Duh. Terusin Raka. Oke, Rapa sudah hampir kelar ya. Kelas Ahmad Rob ke. Oke. Jadi. Oke, good job. Adinda. Very good. Coba yang sudah. Apa sudah bisa di-play belum? Bukan yang itu dong yang di-play. Properties no, reading line no. Oke, itu kemungkinan gara-gara ada titik dua yang nggak seharusnya. Ah, nggak ada nomornya lagi. Waduh, cannot reading properties. Oke, kita coba cek bagian properties. Aduh, sebentar ya. Ada koma, ada titik koma yang nggak seharusnya leading line no itu. Cannot read properties. Oke, bentar. Ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 aman. Coba di program bawah. Itu place titik dua false di nomor 40 itu ya. Nah itu sama dengannya double apa satu ya? Kayaknya satu sih. Dah. Power is not defined, Cina. 15. Itu titik bukan koma. Oke lagi. Nah, terus udah deh. Boleh checklist seluruhnya dan 2 3 4 boleh dikerjain. Nggak ada benar dan salah silahkan dijawab pertanyaannya aja ya, apa ya? Oke, rapi itu tak Kakashinya harusnya petiknya tutup dong. Kakashi itu petik depan, petik belakang Kakashi itu harus ada petik dulu. Kalau nggak merah semua harusnya nggak. Lanjutin Raka, very good. Itu kamu pakai karakter K besar ya, jadi terusin pakai K besar gitu ya. Jangan sampai lupa ya. Konsisten. Code is about konsisten. Ini code-nya saya kirim ke grup juga. Biar teman-teman juga bisa melanjutkan kalau nanti waktunya sudah habis. Masih ada 19 menit lagi ya. 19 menit, 9 menit. Jadi nggak apa-apa terusin dulu aja. Nih kalau ada dragon, itu 30 koma ya. Siapa Rapi? Rapi udah mulai nggak konsisten itu bawa petik. 30 nomor 31 itu 30 30 koma.
Di karakter 2 baris 31. Nah, 30, 30, 30, 30, komanya nggak ada, Mageyo Saringan. Koma dulu, baru petik, baru Mageyo. Nah, petik dulu depan belakang. Nah, baru kamu bisa print info bawah. Lanjut. Saya ke toilet dulu sebentar ya, guys. Oke, lanjut rapi. Dinda kenapa BTN ke 30? Coba bisa lihat. Oh, itu 10 setelah 10 koma. Sebelum serbuk ajaib. Benar. Kan in dan fine itu berarti posisinya kurang pas. Als kamu sama if-nya nggak sejajar. If-nya mundur. If-nya aja yang mundur mendingan. Hmm. Ya, coba lagi. Hero, apa itu? Nggak kebaca saya. Kenapa hero? Self armor. Kenapa self armor? Have no attribute. Walah, di sininya nggak ada. Kamu nggak definisiin armor di sini. Enggak, di sini. Di sini nggak ada armor. Walaupun di atas ada, tapi di sini nggak ada armor. Nah, armornya dibuat dulu. Oh, di sini belum? Oh, dikit lagi. Oh, dikit lagi. Raka. Ya, boleh cobain tuh kelas animal, Rapa. Konstruksinya buat sendiri.
Mau ada suaranya, mau ada apa, bebas. Itu penyerang titik bukan koma holdnya, Adinda. Kayaknya sih harusnya. Harusnya bukan koma hold ya, tapi titik hold kayaknya. Adinda di 44 penyerang satu titik hold. Harusnya bukan koma. Oke. Itu bukan Adinda ternyata. Rapi, maaf Adinda. Adinda masih error di hero objek apa tuh? Kenapa tuh? Saya nggak baca. Oh titik, nggak juga. Kamu nggak punya atribut power katanya. Kamu nggak punya atribut power. Coba ke atas. Iya, nggak ada juga power. Skill kamu pakainya. Kalau powernya saya ganti skill gimana, Miss? Boleh, nggak apa-apa. Berarti kamu setiap ada kode power pakainya skill. Ya, gitu. Tuh, aman ya. Kok false-nya Raffi nggak, Pak? Nggak ini. Itu false-nya pakai F besar, Raffi. Udah keluar kan ya, Dinda? Boleh submit. Rapi sama Raka nanti submit ya. Boleh dilanjutkan kembali. Kodenya sudah saya kirim di chat grup WA. Jadi hari ini kita belajar tentang kelas. Ada konstruksi sama ada metodenya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum saya tutup soalnya nih waktunya habis nih sepertinya. Zain, Raka, Adinda, Rapa, Aman, Api. Ada pertanyaan? aman, insyaallah. Aman, oke. Raka, Adinda, Aman, Miss. Raka sama Rapi nanti dilanjutkan lagi ya. Kodenya sudah saya kirim di Zoom. Zain udah masuk di Zoom belum ya? Ya, Sudah masuk Zoom? di grup udah. Sudah. Grup saya Ya, tapi ya, sudah. sudah ya. Sama admin dimasukin. Oh, yang 1219 ya nomornya ya. Iya, Oke. benar. Adinda, Rapa, Rapi, ada pertanyaan? Raka? Aman, Miss. Tentang kelas? Oke. Jadi kelas ini akan kita gunakan terus dalam pembuatan game. Jadi tolong diingat-ingat lagi ya. Dan pasti saya akan review terus. Dan minggu depan pun kita masih ngomongin soal kelas, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Semoga sehat selalu ya. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sore, Miss. Terima kasih, Miss. Yang thank you Raka, thank you Adinda, Rapa, dan Rapi. Misteri Jenliki. Makasih, Miss. Oke, selamat sore.